Halo semua, kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pengaruh penggunaan bekatul pada nugget belut. Nugget merupakan produk olahan daging siap saji yang dilakukan dengan proses penggilingan daging dan pencampuran dengan bumbu dan pengikat yang kemudian dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dilumuri tepung roti. Sejauh ini, produk nugget yang diproduksi masih mengandung serat pangan yang sedikit. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi pangan nugget dengan penggunaan bekatul sebagai sumber serat dan belut sebagai bahan baku. Belut termasuk salah satu plasma nutfah yang terdapat di Indonesia yang potensial untuk dijadikan nugget. Asam amino yang tinggi dalam belut sawah yaitu asam glutamat yang berperan sebagai sumber rasa umami atau gurih pada pangan. Dalam pembuatan nugget dibutuhkan penambahan bahan yang dapat menutup bau amis dan mengandung serat pangan yang diharapkan agar nugget yang dihasilkan memiliki kandungan serat pangan. Salah satu bahan yang mengandung serat pangan dan berlimpah di Indonesia yaitu bekatul. Sebab masyarakat Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Sehingga produksi bekatul sangat berlimpah. Bekatul sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu terdapat serat pangan, protein, asam lemak tak jenuh, dan sterol. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan proporsi penggunaan bekatul terhadap kandungan protein, kadar air, lemak, dan sifat organoleptik nugget belut. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu belut yang didapatkan dari Pasar Sayung Kabupaten Demak, bekatul, bahan tambahan yaitu tepung panir, putih telur, bawang putih, bawang merah, wortel, lada, garam, gula, dan air es, serta minyak goreng untuk menggoreng. Alat-alat yang digunakan selama pembuatan nugget diantaranya pisau, baskom, alat pengukusan, loyang, kompor gas, blender, sendok, dan meat grinder. Mula-mula siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Pembuatan nugget belut dilakukan dengan cara daging dibersihkan dari kulit belut dan tulang, kemudian digiling sampai lembut. Setelah itu, daging digiling ditambah bekatul, air, dan bumbu, kemudian diaduk-aduk sehingga menjadi adonan. Adonan dibentuk persegi dan dibungkus dengan aluminium foil, kemudian dikukus selama 30 menit dan didinginkan. Cetakan yang telah didinginkan dipotong-potong, dilumuri putih telur, dan digulingkan pada tepung panir, kemudian disimpan dalam refrigerator. Dan selanjutnya kemudian digoreng selama 2-3 menit sampai berwarna kuning. Berikut ini adalah Standar Nasional Indonesia tahun 2013 tentang nugget ikan. Mutu produk akhir pada nugget belut bekatul. Yang pertama ada kadar protein. Semakin tinggi presentase bekatul, maka semakin tinggi pula kadar protein nugget belut bekatul yang dihasilkan. Setelah dilakukan penggorengan, ternyata menyebabkan penurunan protein pada nugget belut bekatul setiap perlakuan. Penurunan protein pada setiap perlakuan terjadi karena adanya proses pemanasan atau penggorengan sehingga menyebabkan protein terdenaturasi. Kadar protein yang dihasilkan sudah memenuhi standar mutu nugget menurut SNI 2013 yang menerangkan kadar protein dalam nugget ikan minimal adalah 5%. Namun jika menggunakan standar mutu SNI 2002, kadar protein minimal 15% sehingga produk nugget belut belum memenuhi standar. Yang kedua, kadar air. Proses penggorengan akan menurunkan kadar air bahan pangan akibat penguapan pada bagian luar bahan pangan, dan pengukusan dapat meningkatkan kadar air. Kadar air yang dihasilkan masih memenuhi standar mutu nugget menurut SNI 2013 dan SNI 2002 yang menerangkan kadar air dalam nugget maksimal adalah 60%. Yang ketiga ada kadar lemak. Semakin tinggi presentase bekatul, kadar lemak nugget belut bekatul yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan bekatul memiliki kandungan lemak yang tinggi. Kadar lemak yang dihasilkan masih memenuhi standar mutu nugget menurut SNI 2013 dan SNI 2002 yang menerangkan kadar lemak dan nugget maksimal adalah 15%. Yang keempat ada organoleptik. Dari segi warna, nugget belut bekatul yang memiliki warna dengan skor tinggi memiliki warna coklat.
Warna yang dihasilkan juga dapat disebabkan adanya reaksi Maillard, yaitu reaksi pencoklatan non-enzimatis yang terjadi karena adanya reaksi antara gula pereduksi dengan gugus amin bebas dari protein atau asam amino. Dan juga dari segi rasa, belut memiliki asam glutamat yang memberikan rasa umami. Selain dari belut, rasa yang dihasilkan nugget belut bekatul juga dapat berasal dari bekatul. Bekatul memiliki senyawa saponin yang menyebabkan rasa sepat dan pahit, namun jika bekatul disimpan dalam kondisi baik, tidak akan menimbulkan rasa pahit. Dari segi bau, karena mungkin yang tercium baunya adalah aroma bekatul, bekatul memiliki senyawa volatil sehingga memiliki ciri khas bau sendiri. Dari segi tekstur, tekstur dari nugget dipengaruhi oleh adanya protein dari bekatul yang tinggi, di mana protein pada saat pengukusan akan terkoagulasi sehingga menyebabkan terbentuknya gel yang memberikan keempukan pada nugget. Pada satu buah nugget belut bekatul terkandung zat gizi energi 134,11 kilokalori, karbohidrat 14,0752 gram, protein 8,9852 gram, lemak 5,8512 gram. Kelebihan dan kekurangan produk nugget belut bekatul. Kelebihan dari produk ini yakni protein pada produk tinggi dan kaya serat. Namun kekurangannya dari kandungan bekatul menjadikan produk kurang berbau, belut, dan berasa gurih. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi bekatul menyebabkan semakin tinggi nilai kadar protein dan kadar lemak nugget belut bekatul, serta menurun kadar air nugget belut bekatul. Nugget belut bekatul masih memenuhi standar mutu nugget menurut SNI 2013, yaitu protein lebih dari 5%, kadar air kurang dari 60%, dan kadar lemak kurang dari 15%. Penggunaan bekatul juga mempengaruhi sifat organoleptik. Semakin tinggi konsentrasi bekatul menyebabkan meningkatnya warna dan bau, namun menurunnya rasa umami dan tekstur yang kenyal. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!